Baik, perkenalkan nama saya aktivis Carnitus Zebua, pendidikan antropologi dari reguler B. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pertanyaan teman kami Siti Fatimah dalam penulisan pendahuluan dan pertanyaan dari teman kami Berliana Manulung tentang penulisan kajian atau tinjauan pustaka serta dalam penulisan metode. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang penulisan pendahuluan. Dalam penulisan pendahuluan ini, kita memiliki 5 cara atau 5 langkah-langkah dalam menulis pendahuluan. Yang pertama adalah asumsi penulis. Nah, asumsi penulis ini adalah pendapat penulis tentang apa topik yang diangkatnya. Contohnya adalah kemiskinan dalam suatu daerah atau di suatu daerah. Maka penulis memberikan asumsi atau pengertian menurutnya apa itu kemiskinan. Yang kedua adalah teori para ahli. Nah, teori para ahli ini adalah teori-teori ahli mengenai kemiskinan dan tentang apa itu kemiskinan. Yang ketiga adalah data. Nah, apa yang dimaksud dengan data? Data ini adalah data-data dari suatu daerah yang kita angkat topik tadi. Contohnya kita mengangkat daerah atau Pulau Nias. Jadi kita harus memiliki data-data kemiskinan di Pulau Nias tersebut. Yang keempat adalah observasi. Observasi ini adalah hasil yang kita lihat sendiri bagaimana itu kemiskinan di daerah tersebut atau daerah yang topik yang kita angkat tadi. Dan yang kelima adalah alasan. Alasan adalah alasan mengapa kita mengangkat kemiskinan. Alasan mengapa kita membuat pendahuluan tersebut. Contohnya adalah kita mengangkat kemiskinan dalam topik kita karena memenuhi salah satu tugas mata kuliah atau lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan dari teman kami Berliana tentang kajian pustaka. Nah, dalam penulisan kajian pustaka ini kita memiliki 5 langkah. Yang pertama adalah langkah persiapan. Apa itu langkah persiapan? Langkah persiapan adalah langkah di mana seorang penulis yaitu mempersiapkan buku, jurnal, artikel, atau proceeding dalam menulis tinjauan pustaka. Nah, dalam mempersiapkan buku, jurnal ataupun artikel ataupun proceeding, penulis harus memiliki minimal 3 buku. 3 buku tersebut adalah tahun terbitan yang berbeda-beda. Boleh juga tahun terbitan yang sama. Nah, kemudian langkah yang kedua yang harus dilakukan sang penulis adalah dengan langkah menyusun artikel tersebut atau jurnal. Nah, jadi seorang penulis itu menyusun artikel atau jurnal tersebut dari tahun yang paling muda. Contohnya itu tahun 2020, kemudian tahun 2019, tahun 2018 sampai ke tahun 2000 sesuai dengan berapa rujukan yang dibahas oleh penulis. Nah, langkah yang ketiga adalah langkah membaca, membahas, dan merangkum. Nah, apa langkah itu? Dalam langkah itu menggunakan 3 teknik. Yang pertama adalah permasalahan apa yang dibahas dalam artikel, kemudian adalah teori yang digunakan, dan yang ketiga adalah metode yang digunakan. Jadi ketika kita membaca dan merangkum artikel tersebut ataupun jurnal ataupun proceeding ataupun buku, yang kita kaji adalah ketiga permasalahan tersebut. Nah, langkah keempat adalah kohesi dan koheren. Nah, pasti banyak pertanyaan apa itu kohesi dan koheren. Nah, kohesi dan koheren ini adalah bagaimana cara penulis dalam mengkaitkan, yang dimana mengkaitkan artikel pertama dengan artikel kedua dengan artikel ketiga, atau artikel ketiga dengan artikel pertama. Contohnya adalah penulis mengangkat topik yaitu tentang kemiskinan. Nah, pada artikel pertama yaitu ada satu teori atau pembahasan yang sama dengan artikel kedua. Jadi penulis bisa menyimpulkan bahwa artikel pertama searah dengan artikel kedua.
Nah, yang kelima, metode yang kelima adalah yang dilakukan penulis, yaitu dengan memindahkan atau menyusun. Sesudah penulis tadi melakukan yang 4 hal, yang mulai dari persiapan, kemudian melakukan penyusunan tahun terbitan, kemudian dengan membaca dan merangkum, dan kemudian itu dengan keempat adalah koheren dan kohesi yang sudah mengaitkan artikel pertama dengan artikel kedua dengan artikel ketiga. Apakah mereka itu sama, searah, atau apakah mereka juga bertolak belakang, begitu pada langkah keempat. Nah, langkah kelima yang paling terakhir adalah memindahkan, yaitu sesudah penulis melakukan yang keempat tadi, kemudian dia memindahkan atau menyatukan semua hasil yang telah dilakukan tadi. Baik, yang paling terakhir adalah membuat atau menulis metode. Dalam membuat atau menulis metode ini kita menggunakan 5 tahap. Nah, 5 tahap ini adalah, yang pertama adalah jenis. Dalam membuat metode kita harus menentukan jenis apa yang kita gunakan, yaitu contohnya adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua adalah lokasi. Kita harus menentukan lokasi apa yang kita teliti, contohnya kan lokasi Medan, lokasi Jakarta, atau bagaimana. Nah, yang ketiga adalah informan ini terdiri dari, kita bisa mendapatkan informan itu dari masyarakat yang kita teliti, kemudian dari data sekunder, kemudian dari data primer atau statistik. Nah, yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini terbagi dari beberapa, yaitu bisa wawancara, bisa dokumentasi. Nah, teknik pengumpulan data ini adalah yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu adalah hasil yang dimilikinya atau hasil yang didapatkannya itu adalah hasil wawancara ataupun hasil dari yang hasil dokumentasi saat dia melakukan penelitian. Nah, yang terakhir adalah teknik analisis. Nah, teknik analisis ini terdiri dari empat bagian. Yang pertama adalah reduksi. Reduksi data ini adalah pengolahan data. Maksudnya pengolahan data ini setelah peneliti melakukan yang keempat jenis tadi, otomatis semua data-data yang dimilikinya itu belum tertata rapi. Nah, dalam reduksi data ini adalah kesempatan penulis atau peneliti merapikan, atau dia itu mengelola data-data tersebut, mengurutkan dari yang terpenting, dari mengurutkan mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, yang kedua adalah dari teknik analisis ini adalah tentang display data. Display data ini adalah penyajian data tersebut. Setelah diolah data tersebut, kemudian disajikan atau disempurnakan data tersebut. Nah, yang ketiga adalah interpretasi. Nah, interpretasi ini adalah saran atau teoritis atau tanggapan sang penulis dalam mengumpulkan data-data tersebut. Dan yang paling terakhir adalah penarikan kesimpulan. Tentu saja kita mengetahui apa itu penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sang peneliti. Baik, terima kasih. Semoga materi atau pemaparan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.